Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa tahun lalu kita mungkin sempat digembarkan dengan adanya berita satu orang tokoh, dalam tanda kutip ya, saya nggak mau menyebutkan namanya, seorang tokoh Syiah. Dia berkebangsaan Kuwait, dia Kuwait tapi nenek moyangnya dia dari Iran. Dia tuh mengatakan sebuah statement yang cukup kontroversi, sangat kontroversi, bahwa Ibunda Aisyah itu seorang pezina, seorang pelacur, pernah berbuat zina dengan salah satu sahabat yang bernama Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Itu ya, mungkin teman-teman pernah tahu kisahnya. Itu dalam kitab Sahih Bukhari, cukup panjang pembahasannya, hadisnya. Jadi si Fulan ini, si tokoh Syiah ini mengatakan bahwa Ibunda Aisyah itu patut kita rayakan, ya, patut kita rayakan kematiannya. Jadi dia berpindah dari kesengsaraan dunia ke dalam kesengsaraan akhirat, sehingga dia merayakan sebuah kematiannya Aisyah, kata dia, di Inggris. Itu sekitar tahun 2003 itu juga pernah dia pernah ketahuan sebuah ceramah tertutupnya dia. Kemudian barangkali ada salah satu orang yang penyusup di dalamnya ya, seorang Sunni, sehingga ceramahnya dia direkam kemudian tersebar seantero dunia, sehingga oleh pemerintah Kuwait saat itu dipenjarakan orang tersebut selama kurang lebih 8 bulan. Kemudian berulah lagi, karena memang salah satu akidah orang-orang Syiah itu kan taqiyah. Sekali lagi, salah satu kaidah orang Syiah itu taqiyah, suka mengumat. Tapi pada pembahasan kali ini kita tidak akan panjang lebar membahas tentang Syiah itu dan apa itu akidah taqiyah dan sebagainya. Insyaallah barangkali di pertemuan yang akan datang ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu hal yang menarik, yaitu tentang ibunda kita, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Barangkali semua dari kita, terutama saudari-saudara kita ya, yang sangat mengagumi, sangat mengemari tokoh, siapapun tokoh, barangkali yang laki-laki juga sangat mengagumi tokoh dari Sayyidah Aisyah tersebut, khususnya orang-orang Sunni seperti kita, bahwa Ibunda Aisyah itu punya nilai tersendiri di mata kita, baik itu di mata orang-orang yang membenci beliau, termasuk orang-orang Sunni seperti kita. Maksudnya apa orang yang membenci? Ya, barangkali orang-orang Syiah itu dalam sebagian literatur mereka sangat membenci Aisyah. Dalam beberapa ibadah mereka bahkan suka mento'an, suka melaknat Aisyah. Na'udzubillah. Padahal di sisi lain dia tanpa dia sadari mengambil beberapa riwayat dari beliau. Nah, kembali pada pembahasan teman-teman, bahwa ada sebuah ucapan atau saya pernah mendengar dari salah satu teman bahwa pernah ditanya, kamu tahu nggak IQ-nya Aisyah itu berapa? IQ-nya Aisyah, mana tahu. Kalau orang melalui tes IQ kan ada beberapa tahap ya, bagaimana kita bisa mengukur IQ seseorang sedangkan orang tersebut sudah meninggal. Tapi ala kulli hal, barangkali hanya sebagai banyolan saja ya. Jadi kata dia, IQ-nya Aisyah itu di atas Einstein. Einstein itu kan seperti yang kita tahu IQ-nya itu kalau tidak salah 180 ya. 180 itu tinggi banget. Ada juga salah satu tokoh yang IQ-nya itu bisa sampai 240. Tapi IQ-nya Aisyah itu bisa di atas itu, wallahu alam ya. Ya mungkin kalau beliau berada di zaman sekarang, IQ-nya beliau itu sekitar ya mungkin 200, ya Allah alam. Tapi kebuktian ini tentu tidak mungkin kita bantah. Kebuktian ini mungkin tidak mungkin kita nafikan ya, karena ada sangat banyak riwayat tentang Sayyidah Aisyah yang dimana hal tersebut cukup mencengangkan. Bahkan dalam salah satu kitabnya Imam Az-Zarkashi, yang judulnya itu Al-Ijabah li Iradi Mastadrak Hadu Aisyah, ini pembahasannya cukup populer, isi dalam kitabnya beliau cukup populer Imam Az-Zarkashi, di mana banyak dari para sahabat yang notabene agak canggung ya ketika menegur sahabat yang lain. Misalnya si fulan itu, kamu itu salah, atau misalnya apa yang kamu sampaikan kepada sahabatmu dari Rasulullah itu keliru. Itu kebanyakan dari para sahabat satu sama lain mereka canggung. Tapi ada satu sahabiyah yang
mereka itu sama sekali tidak canggung ketika menegur, ketika memberi masukan kepada sahabat yang lain. Ya, tidak lain adalah Sayyidah Aisyah. Nah, dalam kitab tersebut Al-Ijabah li'iradi mastadrakahul Aisyah, ini cukup banyak, misalnya hadis-hadis tentang Abu Hurairah, hadis Ibnu Umar, Ibnu Amr, kemudian hadisnya Bara bin Azib, itu banyak dikritik, banyak disanggah oleh Sayyidah Aisyah. Nah, ini salah satu bentuk kecerdasan beliau ya. Ada satu hal lagi yang menarik, di mana seperti yang kita tahu kalau kita melihat top score ya dari rating atau tingkatan dari para perawi hadis dari kalangan sahabat, itu 1 sampai 7 atau bahkan 1 sampai 10 itu seluruhnya laki-laki. Dari mulai Abu Hurairah, kemudian Anas bin Malik, kemudian Ibnu Abbas, kemudian siapa lagi? Kemudian Jabir bin Abdullah, kemudian Sa'ad bin Ubadah dan sebagainya. Semuanya laki-laki ya. Termasuk Ibnu Umar, Ibnu Amr dan Zubair, Abdullah bin Zubair dan sebagainya, dari yang meriwayatkan dari ayahnya dari Zubair dan sebagainya. Itu semuanya laki-laki. Tapi Ibunda Aisyah itu berada di posisi keempat. Teman-teman tahu berapa jumlah dari hadis yang beliau riwayatkan? Sebanyak 2210. 2210 itu beliau riwayatkan, sebenarnya banyak ya. 2210 itu hanya yang sudah terkodifikasi dalam lintas sejarah dari mulai abad kedua Hijriah, mulai dari hadis itu terkodifikasi sampai kepada kita sampai saat ini dalam kutubus sittah atau kutubus tis'ah. Nah, menariknya adalah ketika ulama menghimpun hadis-hadis Aisyah yang berjumlah 2210, ini kalau kita tarik kesimpulan kan, dari sebenarnya banyak ya hadis-hadis dalam kitab-kitab hadis, bukan cuma kitab yang 6, bukan cuma kutubus sittah, ada juga kutubus tis'ah. Tapi lebih dari itu, sangat banyak ulama-ulama hadis yang meriwayatkan, kemudian mereka mencatat, mengkodifikasikannya bahkan berjumlah ratusan, mungkin bahkan ribuan. Tapi tidak seiring dengan berjalannya zaman, barangkali banyak yang sudah terdistorsi oleh zaman, sehingga peristiwa-peristiwa misalnya ketika Islam ditaklukkan, ketika Islam mulai mengalami ketumbangan, itu kan banyak literatur yang sudah dimakan oleh zaman, sehingga hadis-hadis yang bisa sampai kepada kita ya hanya segitu. Barangkali Allah alam ya, barangkali hadis yang diterima oleh Sayyidah Aisyah kemudian sampai terkodifikasi lebih dari 2210. Nah, kalau kita melihat dalam kitab Sahih Bukhari, ada sekitar 100 Sahih Bukhari dan Muslim ya. Ini kan kalau kita runtut dari kutubus sittah. Kutubus sittah itu kan Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Nasai, kemudian Abu Dawud sama Tirmidzi. Jadi ada 6. Ada 6 yang disebut dengan kutubus sittah. Kalau kutubus tis'ah berarti ditambah 3 lagi, yaitu ketambahan Muwatta, kemudian tambahan Musnad Ahmad sama Ad-Darimi. Jadi ada 9 pas. Nah, dari ke-9 kitab hadis otoritatif lintas zaman yang kalau kita compact lagi ada 2, Bukhari sama Muslim. Kalau kita mengkaji ada berapa jumlah hadis Sayyidah Aisyah yang ada dalam kitab Bukhari sama Muslim, ini cukup menarik. Karena kalau kita melihat jenis periwayatan hadis dalam kategorisasi periwayatan jalur perawi, itu kan beda ya sama musnad. Kalau musnad itu kan biasanya kitab yang berjenis musnad itu biasanya diklasifikasikan sesuai dengan perawinya. Jadi misalnya jilid 1 berisi tentang perawi dari sahabat Aisyah, dari sahabat Anas bin Malik, dari sahabat Abdullah bin Umar, dari sahabat Abdullah bin Amr dan sebagainya. Jadi kalau dalam kitab Sahih, termasuk kitab Sunan, itu biasanya sesuai dengan tematis. Jadi misalnya kalau dalam kitab Bukhari itu kan pembahasnya cukup runtutannya dari mulai bab iman. Kemudian pembahas runtut tentang fikih sampai nanti pada pembahasan akhir ada juga pembahasan tentang tafsir dan sebagainya. Alhasil pola atau jenis penulisan, jenis daftar isi ya, kalau kita mudah membahasakan itu lebih relatif, lebih bisa kita ambil kesimpulan hal tersebut.
Nah, kitab pembahasan tentang Sayyidah Aisyah yang berada dalam periwayatan hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu sekitar, kalau kita totalkan ya, ada sekitar 174 hadis. Kok cuma 174? Sebenarnya banyak. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa hadis yang ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, termasuk kitab-kitab sunan yang lain, itu hadisnya menyesuaikan dengan periwayatannya, bukan temanya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau seandainya misalnya dalam bab iman membahas tentang misalnya tentang turunnya wahyu seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah salah satunya ya. Nanti barangkali akan kita temukan di pembahasan tentang sholat. Kok ada lagi hadis ini? Ya ada memang. Karena jalur yang diprioritaskan adalah jalur periwayatannya. Semakin banyak silsilah sanad, maka semakin kuat hadis tersebut dalam tanda kutip ya. Kemudian berbeda dengan misalnya kitab Musnad Ahmad, dimana kalau kitab Musnad Ahmad itu kan kalau kita baca pembahasannya itu kan urutannya itu sesuai dengan sahabat-sahabat Nabi, intinya dengan perawinya. Nah, kembali pada pembahasan teman-teman bahwa hadis yang terdapat dalam Bukhari sama Muslim jumlahnya itu 174. Jadi kalau kita total ya 174 hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Kalau kita total secara keseluruhan cuma segitu. Ya cuma segitu, 174 aja. Tetapi dalam bab yang berbeda-beda dan dalam tema yang serupa-serupa. Barangkali dalam tema A hadis sangat panjang, dalam tema B hadisnya cuma separuh. Dan separuh itu sebenarnya ada pada pembahasan yang A. Nah, jadi seperti itu ya. Dan itu bisa berulang-ulang karena semakin banyak periwayatannya semakin kuat kualitas dari sanad perawinya, sanad periwayatannya. Nah teman-teman semua, kalau kita klasifikasikan lebih detail, ada berapa jumlah hadis dari Sayyidah Aisyah, periwayatan Sayyidah Aisyah yang cuma dalam kitab Bukhari dan tidak ada di Muslim. Juga sebaliknya, ada dalam Sahih Muslim tetapi tidak ada dalam Sahih Bukhari. Jadi kalau kita bahas tadi kan jumlah riwayat hadis Aisyah dalam Bukhari dan Muslim. Jadi Bukhari sama Muslim itu adalah jumlahnya 174. Kalau cuma dalam Sahih Bukhari itu jumlahnya cuma 54. Berjumlah 54 yang hanya dalam Sahih Bukhari. Kalau dalam Sahih Muslim jumlahnya 58 hadis. Jadi segitu. Kalau kita total berarti berapa? Berarti tadi kan kita bahas ya 174 hadis yang keduanya ada riwayat Aisyah. Kalau yang hanya ada dalam Bukhari cuma 54. Berarti berapa? 174 ditambah 174 ditambah 50 berapa? 54 ya, 54. Berarti sekitar berapa? 228. 228. Nanti bisa di total sendiri ya, teman-teman. Barangkali salah. Adapun kalau dalam periwayatan Aisyah dalam kitab Sahih Muslim itu jumlahnya berarti 174 ditambah jumlahnya sedikit lebih banyak, sekitar 58. Yang hanya terdapat dalam Sahih Muslim periwayatan Aisyah ada 58. Berarti kalau kita total 174 ditambah 58 berarti berapa? 232. Ya itu sekitar segitu. Nah ini teman-teman semua. Nah kemudian kita bertanya, ada apa saja hadis-hadis pembahasan yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah khususnya dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini juga menarik teman-teman, bahwa saya teringat dengan statementnya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, seorang Amirul Mukminin jadi gelarnya beliau itu kan Amirul Mukminin fi ilmil hadis, seorang pendekar. Jadi kalau kita terjemahkan Amirul Mukminin, barangkali Amir, seorang pemimpin atau seorang pendekar dalam kitab hadis, dalam ilmu hadis. Dalam Fathul Barinya beliau, pembahasan syarahnya Sahih Bukhari, beliau mengatakan bahwa 1/4 dari ilmu Islam itu didapat dari Ibunda Aisyah. 1/4 ilmu Islam didapat dari Ibunda Aisyah. Bisa kita bayangkan ya, kalau seandainya ketika itu Rasulullah tidak menikahi Aisyah, barangkali 1/4 ilmu yang ada dalam, yang seharusnya kita terima, kita blend. Jadi kita nggak dapat. Barangkali
kita nggak tahu cara sholat, kita nggak tahu bagaimana bagaimana tentang hukum fikih wanita, tentang jihad, tentang akhir zaman. Karena banyak, bahkan ada salah satu jurnal yang menarik tentang membahas tentang apa saja dari ke 2210 hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah, tema-temanya apa saja. Karena kalau seperti yang kita tahu teman-teman ya, bahwa sebagian besar sahabat itu ketika meriwayatkan hadisnya cukup tematis. Jadi ada concern dari seorang sahabat yang memang fokusnya itu tentang hadis-hadis akidah. Kayak misalnya kalau kita membaca hadis-hadisnya Muawiyah bin Abi Sufyan, itu hadisnya misalnya kalau mungkin kan sering kita dengar ya tentang 73 golongan orang-orang yang orang Islam orang Muslim yang seluruhnya masuk neraka kecuali satu. Kemudian tentang ada hadis periwayatan hadis yang memang dari sahabat yang konsen pada ilmu fikih. Tidak didapat pembahasan hadis yang ternyata beliau sahabat tersebut hanya membahas tentang hadis-hadis fikih saja. Tidak ada pembahasan tentang hadis tentang akhir zaman, tentang takdir dan sebagainya. Tetapi luar biasanya Sayyidah Aisyah itu beliau meriwayatkan seperempat dari ilmu Islam. Jadi bahkan Ibnu Hajar mengatakan ya bahwa apa saja tema-tema hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah, seluruhnya, bisa dikatakan seluruhnya. Jadi kalau kita bacakan cukup menarik, ada sekitar berapa ini? Ada sekitar 8 ya, ada sekitar 8-an tema-tema hadis. Jadi kalau kita runtut misalnya tentang teologi, tentang akidah, kemudian tentang fikih, kemudian tentang fikih kewanitaan juga ada. Jadi spesifikasinya fikih kan banyak ya, nanti di dalamnya ada tentang hadis, tentang toharoh, sebagian diriwayatkan oleh beliau, tentang sholat, tentang zakat, kemudian tentang puasa, itu banyak banget yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Spesifikasinya khususnya tentang fikih wanita, dan itu banyak disanggah oleh beliau, hadis-hadis, termasuk madu-madunya beliau. Jadi istri-istrinya Rasulullah ketika meriwayatkan hadis tentang haid, misalnya tentang istihadah, itu disanggah oleh Aisyah. Karena walau bagaimanapun istri yang paling dicintai Rasulullah adalah Aisyah, dalam tanda kutip ya. Nah, nanti akan kita bahas insya Allah barangkali di pertemuan yang akan datang. Kenapa kok kecondongan hatinya Rasulullah itu lebih condong kepada Aisyah? Sebenarnya bukan kecondongannya, karena Allah sudah menetapkan orang yang paling adil itu adalah Rasulullah. Itu bukan pembahasan kita. Jadi ini teman-teman, ada juga pembahasan tentang kesehatan, tentang tibiyah, tentang pengobatan juga banyak diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Kemudian tentang kemiliteran, bayangkan seorang wanita meriwayatkan hadis tentang militer, dan itu apa adanya, karena beliau membahas tentang misalnya tentang jihad, strategi perang, kemudian bagaimana adab-adab seseorang dalam berperang, termasuk ketika mungkin kita pernah mendengar riwayat ya seorang Badui, seorang orang-orang Habasyih ketika di bulan Syawal. Mereka itu latihan perang di mana latihan perangnya? Latihan perangnya di dalam Masjid Nabawi. Siapa yang melihatnya? Itu Rasul dan Aisyah. Jadi bisa dikatakan ya latihan perang yang menyaksikan adalah dua orang yang sangat mulia, yaitu Aisyah dan Rasulullah SAW. Kemudian ada juga hadis yang diriwayatkan oleh beliau tentang akhir zaman ini juga sangat banyak. Hadis tentang Imam Mahdi, tentang fitnah akhir zaman, kemudian tentang kiamat, tentang tanda-tanda kiamat, itu banyak diriwayatkan oleh beliau. Jadi bisa kita bayangkan teman-teman ya. Barangkali sebagian dari kita suka pada satu tema, satu disiplin ilmu tertentu, tetapi tidak suka pada ilmu yang lain. Atau begitu ya, itu kebanyakan itu sudah umum di dalam diri kita ya. Kecondongan hati kita, kecondongan akal kita itu lebih condong mana? Ada orang yang suka eksakta, suka ilmu pasti, matematika, ilmu fisika, biologi, tapi ketika membahas tentang sejarah mereka oke-okean. Atau sebaliknya, ada orang yang suka sejarah, suka antropologi, tetapi ketika dihadapkan dengan angka mereka ya itulah. Tapi luar biasa ya Sayyidah Aisyah itu ketika diberi IQ yang luar biasa oleh Allah, beliau bisa maksimalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.